Bagaimana langkah mengembangkan agility pada pegawai yang existing apabila mereka terlihat kurang menunjukkan? Nah, ini dia. Ini memang masalah di mana-mana nih, Pak Heri. Jadi perusahaan pengennya agile, orang HR-nya pengen agile, tapi ada juga karyawan yang kategorinya tanda kutip deadwood yang nggak mau agile gitu. Nah, ini gimana nih cara Pak Heri tips dan triknya? Oke, gini ya, biasanya kita melakukan hal seperti itu tentunya stages ya. Karena kalau buat saya prinsip segala sesuatu itu harus dilakukan secara sistematis dan juga stages gitu ya. Tentunya tadi kita berharap bahwa seorang agile tidak bisa instan gitu ya. Kalau yang ada ya, kalau bicara orang yang ada. Nah tadi kita bertahap melakukan untuk seperti itu. Kalau kita melakukan beberapa contoh ya, beberapa contoh artinya beberapa ini contoh ini proses learning ya sendiri ya. Kita menyalakan bahwa sekarang ini kita melakukan B2B gitu ya untuk perusahaan ya, untuk semua orang yang ada di company, baik di dalam fungsi di masing-masing fungsi ataupun di masing-masing direktorat atau masing-masing unit. Tujuannya adalah bisa cross sharing. Jadi cross sharing adalah salah satu cara untuk bisa men-share apa yang dimiliki kekuatan seseorang dan bisa didapatkan orang lain. Dengan juga dia mendapatkan seperti artinya dia juga harus menunjukkan ya, artinya dia juga harus menyiapkan bahwa dia harus bisa memiliki sesuatu yang untuk disampaikan ke orang lain. Dan proses cross sharing itu juga yang menurut saya saat ini itu atau model P2P learning tadi itu adalah salah satu yang cukup efektif ya untuk merubah kondisi orang bisa keep up dengan perubahan itu sendiri. Nah, kalau bicara orang yang susah berubah tadi possible gitu ya, possible. Tahapannya tentu tadi stages ya dengan P2P tadi tersebut. Kemudian juga kita lakukan yang kita wajibkan bahwa si supervisor tadi dia memonitor ataupun dia melakukan proses monitoring, ada proses tracking namanya. Tracking terhadap seseorang ketika dia ada ekspektasi pada level tertentu, kemudian untuk bisa menutup gap tadi dia lakukan coaching ataupun mentoring, the proses tracking tadi, dan itu dilakukan beberapa kali gitu ya. Sehingga orang tadi sendiri tadi harus dikasih feedback gitu ya. Yang saya khawatir tadi orang tidak bisa berubah sementara dia sendiri tidak dikasih feedback gitu ya. Biasanya orang dengan dikasih feedback tentunya akan tahu bahwa dia kelemahannya di mana. Yang khawatir adalah kita melakukan atau menjudge seseorang bahwa dia tidak bisa berubah sementara kita tidak memberikan feedback ke mereka bahwa sebenarnya kamu kelemahannya apa gitu ya. Atau kita gimana? Kamu kenapa nggak bisa berubah? Dia tanya, berubahnya apa ya? Nanti saya bingung. Nah, yang biasanya kalau dari experience saya tadi adalah ketika orang sudah mulai disampaikan bahwa apa hal yang perlu di-develop dan dia juga bisa menyampaikan apa sih kelemahan dia, apa strength dia, itu bagaimana dia melakukan proses. Itulah yang sebenarnya kritikal ketika itu. Dan itu adalah salah satu cara yang so far efektif untuk bisa mendorong seseorang itu untuk bisa berubah ya dengan kondisi tadi bahwa dia susah gitu untuk gitu. Kecuali orang yang relaktan ya, artinya kan orang nggak selalu relaktan gitu. Kadang-kadang orang relaktan karena dia tidak tahu gitu ya. Ketika kita eksplor ternyata dia tidak tahu. Kenapa dia nggak relaktan? Karena dia sendiri tidak mengerti gitu. Nah tadi kalau ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi, Mas Akib tadi bahwa kita harus memiliki skill juga ya sih seorang leader itu salah satunya adalah the way dia komunikasi dengan bawahan sehingga dengan seperti itu apa yang akan disampaikan itu memang bisa diserap oleh si orang yang kita maksud gitu ya. Kecuali tadi memang orang yang sudah kita coba dengan beberapa hal tidak mau juga ya artinya they are not part of our our mission gitu ya. Kalau kira-kira Mas Hakim ketika lagi perang ini orang ada salah satu yang tidak misinya beda dengan ketika Mas Hakim perang. Nah, mungkin Mas Hakim lebih tahu bagaimana caranya untuk yang seperti itu.